Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Nampaknya mikrofonnya di luar ya, tidak di dalam. Suaranya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh kali ini kita kembali lanjutkan pengajian kita dengan kitab Syajaratul Ma'arif karya Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada subuh kali ini kita akan masuk pembahasan berikutnya. Faslun fil huzni ala fawatit ta'ati. Fasal pembahasan tentang rasa sedih yang muncul dalam diri kita ala fawatit ta'ati, ketika kita tidak mengerjakan beberapa ketaatan dalam ajaran agama Islam. Nah, ini penting, hal ini penting tentunya juga berlandaskan Al-Quran maupun hadis maupun pendapat para ulama itu sendiri. Bahkan Syekh Ibnu Athaillah Iskandari di dalam kitab Al-Hikam menjelaskan kepada kita ciri-ciri tanda orang itu sudah berpegang kepada amalannya. Tentu hal ini baik bagi seseorang, artinya dia sudah punya pegangan dalam hidupnya. Apa yang menjadi pegangan dalam hidupnya? Tentu amal soleh dia itu sendiri. Kata beliau, nuqsanur raja inda wujudiz zalal min alamatil i'timadi alal amal. Nuqsanur raja inda wujudiz zalal tanda seseorang itu mulai berpegang kepada amalannya, dan seseorang akan berpegang, akan berpedoman kepada sesuatu jika sesuatu itu dirasa cukup kuat untuk menahan pegangannya. Jadi kita nggak akan bersandar ke tiang atau ke tembok kalau tiang yang kita lihat atau tembok yang kita sentuh itu tidak cukup kuat untuk menahan berat tubuh kita. Kita nggak akan pergi ke tembok itu, apalagi kalau temboknya miring. Begitu juga kita tidak akan pernah mencari tempat bersandar yang tidak kuat untuk menampung ya beban kehidupan kita. Jadi pada saat manusia sudah merasa amal solehnya itu lumayan baik, maka akan muncul di dalam diri seseorang itu, kalau nggak beramal atau meninggalkan amalan-amalan yang sudah sering dia kerjakan sehari-hari, itu kayak pupus harapan dia terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semacam muncul penyesalan di dalam dirinya. Jadi kalau bapak ibu ini sudah istiqomah dalam beragama, istiqomah salat 5 waktu berjamaah, istiqomah tiap hari salat duha, salat tahajud, ya, kemudian juga istiqomah baca Al-Quran, zikir dan seterusnya,
sekali saja kita tinggalkan amal yang sudah sering kita lakukan itu, muncul semacam penyesalan dalam diri kita. Itu yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah Iskandari, min alamatil i'timadi 'alal amal, tanda-tanda orang yang sudah berpegang baik kepada amal solehnya, nuqsanur raja, ya putus harapannya terhadap kasih sayang Allah, inda wujudi zalal, ketika ada celah dalam amal soleh yang selama ini dia tekuni. Ya, jadi penting sekali kita istiqomah karena sudah dapat titik enaknya itu sudah dapat. Maka kalau seseorang itu sudah dapat titik enaknya, sekali kita melewati ya amal soleh yang sudah menjadi kegiatan rutin kita itu, konsekuensi negatifnya nuqsanur raja, kurangnya harapan kita terhadap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa orang yang banyak amal soleh hidupnya itu lebih bahagia dan optimis dibandingkan dengan orang yang tidak punya cukup banyak amal soleh? Ya, ini rahasianya di situ. Karena orang yang cukup banyak amal soleh, kalau pakai bahasa Al-Quran, tarjuna minallahi ma la yarjun wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Janganlah kamu lemah dalam berusaha untuk melayani suatu kaum. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Karena jika kamu merasa sakit atau merasa lemah dalam melayani satu kaum, sebenarnya juga mereka merasakan hal yang sama sebagaimana yang kamu rasakan. Itu sebenarnya nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu lebihnya Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh orang lain, dan itu kemudian dijelaskan oleh Allah, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu punya harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala yang mereka tidak punya harapan itu. Jadi Bapak Ibu, semua orang yang masih melihat celah harapan di hadapan matanya, maka hidupnya akan optimis. Tapi semua orang yang melihat sudah tertutup rapat semua kemungkinan solusi-solusi yang bisa membuat hidupnya bahagia, maka dia akan muncul pesimis dalam hidupnya. Maka disinilah rahasia kenapa istiqomah itu membuat diri kita lebih optimis dalam menjalani hidup, karena ada yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang tidak menjalankan ibadah dengan baik tidak punya harapan itu yang menjadi titik pembeda. Ya, maka orang yang ibadahnya rajin dalam keadaan apapun Bapak Ibu, dia pasti optimis dalam keadaan apapun. Mungkin Bapak Ibu ingat kisah Ashabur Raqim atau juga bahkan Ashabul Kahfi. Itu kan ujian yang mereka hadapi melebihi daripada ujian yang kita hadapi. Jadi kalau ujian itu dalam bahasa tasawuf namanya sunnatul hayah. Ujian, cobaan, masalah hidup itu namanya sunnatul hayah. Kita ditipu, kita dipermainkan, kita difitnah, itu sunnatul hayah semuanya. Nah, coba kita lihat Ashabul Kahfi itu kan anak muda, sekelompok anak muda beriman kepada Allah dan kuat imannya kepada Allah, tapi dizolimi oleh penguasa pada saat itu. Ya, dikejar-kejar, bahkan mau dibunuh. Tapi ada saja yang membuat mereka optimis. Fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Pergi ke gunung, pergi ke gua. Itu padahal kalau dari akal pikiran manusia, pergi ke gua itu tidak solusi. Karena gua itu bukan accessible, bukan jalan yang bisa kita melarikan diri darinya. Pasti gua itu biasanya mentok, ya jalan buntu. Masa melarikan diri ke gua itu sangat tidak logis. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang membimbing Ashabul Kahfi itu untuk larinya ke dalam gua. Fa'u
ilal kahfi yansyur lakum rabbukum mir rahmatihi, nanti Tuhan kalian akan melimpahkan rahmatnya kepada kalian. Ada saja yang diharapkan. Jadi orang yang tidak punya amal soleh tidak punya harapan seperti itu. Tapi orang yang selalu dalam amal soleh selalu punya harapan seperti itu. Begitu juga Ashabur Raqim, sudah terjebak dalam gua oleh batu besar, yang kalau dalam akal sehat manusia pasti ini orang akan meninggal dunia dalam gua. Nggak ada yang bisa sanggup dorong batu sebesar itu, apalagi untuk zaman ribuan tahun yang lalu itu telekomunikasi tidak secanggih sekarang. Kalau kita bisa kita HP minta bantuan ke polisi, minta bantuan ke pemadam kebakaran atau tim rescue, dulu tidak ada. Jadi sudah terjebak di atas gunung, dipastikan akan mati mereka. Tapi karena mereka punya cadangan amal soleh yang cukup banyak, mereka kemudian bertawassul satu persatu dengan amal solehnya. Ya Allah, dulu saya sebelum peristiwa ini terjadi selalu berbakti kepada kedua orang tua, maka dengan amal soleh saya tolong geserkan batu ini. Geser batunya, tapi belum cukup untuk mereka bisa keluar dari gua itu. Datang orang kedua, ya Allah, dalam kehidupan sebelum hari ini saya selalu menjalankan amanah yang dititipkan kepada saya, tidak pernah saya khianati. Ya, dengan amal soleh saya itu tolong geser batu ini. Tergeser lagi batu itu, dan seterusnya. Ya, datang satu orang lagi, saya tidak pernah berbohong, dengan amal soleh saya tolong geser batu itu, bergeser batu itu. Akhirnya ketiga-tiga orang itu bisa keluar dari batu tadi. Itu manfaat kita punya suku cadang amal soleh. Ya, jadi di saat kita tidak tahu mau ngapain lagi dalam keadaan seperti itu, nah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengulurkan tangannya untuk menolong kita atau membantu kita dalam menghadapi masalah. Maka ada nasihat dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang sahabatnya, namanya Abdullah bin Abbas, dan yang kebetulan juga adalah sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abbas itu meskipun usianya di bawah Nabi, tapi paman Nabi itu Abbas, usianya di bawah Nabi. Jadi putra terakhir dari Abdul Muthalib namanya Abbas. Abdul Muthalib punya 12 orang putra. Ke-10 Abdullah, bapaknya Nabi. Ke-11 Hamzah, pamannya Nabi yang syahid dalam peristiwa perang Uhud. Hamzah ini seumuran dengan Nabi. Tuha Hamzah cuma 4 atau 6 bulan. Ya, kemudian setelah Hamzah lahir Abbas. Ya, meskipun lebih muda, tapi ya paman Nabi. Kalau istilah bahasa Aceh, Tuha Bijeh. Tuha Bijeh itu. Nah, Abbas ini punya anak namanya Abdullah. Abdullah kecil sekali waktu Nabi wafat, usianya masih belasan tahun itu Abdullah. Maka Rasulullah suatu hari memanggil Abdullah dengan sebutan ya gulam, ta'alau. Anak kecil, kemari kamu. Ihfadillah yahfadka. Dinasihati oleh Rasulullah kepada Abdullah itu. Rasulullah mengatakan ihfadillah yahfadka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Itu hubungannya resiprokal, hubungan timbal balik. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Ihfazillaha yahfadka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Kamu jaga Allah Subhanahu wa taala, tajidhu, maka kamu akan mendapati Allah tujahaka, membimbingmu ke arah yang benar. Ya. Kemudian yang menarik nasihat Rasulullah berikutnya, ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fi syiddati. Kamu selalu berkenalan dengan Allah Subhanahu wa taala firraha. Raha itu maknanya di waktu kita senjang, ya nggak ada musibah, lagi senang gitu kan, lagi keadaan-keadaan seperti ini, itu raha namanya. Nggak ada masalah, nggak ada beban, pokoknya aman hidup nih.
Maka kata Rasulullah, ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fi syiddati. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan segera mengenali kamu pada saat kamu dalam keadaan terdesak. Itu. Jadi kita Bapak Ibu tidak tahu kapan kita dalam keadaan terjepit, terdesak, itu tidak tahu. Dan sudah pasti dalam keadaan sedemikian rupa kita sangat membutuhkan pertolongan orang. Bahkan jangankan pertolongan orang, perhatian orang pun sekecil apapun menjadi cukup berharga. Jadi ketika Bapak Ibu punya masalah, orang lain peduli dengan masalah kita, padahal dia tidak bantu, cuman peduli saja. Dia mau membuat kita terhibur. Nah itu sudah cukup bahagia kita itu. Yang cukup kita kesalin itu kalau ada teman tapi kita ada masalah ditinggalin. Wah itu kesal betul. Maka kalau dalam kajian tasawuf, sebenarnya kita itu punya Tuhan seperti Allah Subhanahu wa taala itu bisa membuat kita aman betul, nyaman, amal, dan tidak membuat kita berpikiran. Kenapa? Karena kalau pakai bahasa ayat Al-Kursi, wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Bapak Ibu bisa bayangkan enggak? Pernah kan kita sehari-hari ngomong atau minta sesuatu sama teman kita, kemudian teman kita yang sedang kita ngobrol itu tertidur. Jadi kita berbuih-buih, berbusa-busa ngomong tadi, dia tidak paham, dia terjaga. Apa tadi yang kamu omongkan? Wah itu ngesalin betul itu. Capek kita ngeluh kesah sama dia tadi semua. Terus dia nanya lagi, apa tadi ya? Maaf tadi saya ngantuk. Tadi kamu ngomong apa? Waduh. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Kursi sudah mengatakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jadi Tuhan yang kita sembah tadi barusan saja itu, dia itu tidak tidur. Jadi kalau kita tidur tadi malam kita tidur, tidak usah khawatir Bapak Ibu, langit itu akan jatuh ke tempat tidur kita, tidak usah khawatir. Kenapa? Karena Tuhan yang kita baca doanya sebelum kita tidur itu tidak tidur, dia menjaga kita dalam keadaan tidur. Ini kan sudah mau masuk puasa kan? Apa dalam hitungan belasan hari kan? Nanti malam nisfu Sya'ban, nanti malam itu 15 Sya'ban, berarti 15 hari ke depan lagi itu akan puasa. Dan biasanya di Aceh kalau sudah mau masuk puasa, PLN sudah mulai berulah itu. Ini mohon maaf bapak-bapak yang kerjanya di PLN, tapi ya faktanya seperti itu. Rumah saya kena pemadaman terus-terus itu. Itu kan PLN Bapak Ibu pusatnya di Jakarta, kemudian kan pakai kantor wilayah. Jadi enggak semua masalah kita ditangani sama pusat. Masalah di Banda Aceh ya ditangani oleh wilayah Banda Aceh. Bahkan nanti ada wilayah lagi Darussalam, ada wilayah tersendiri dan seterusnya. Itu sudah bagi wilayah-wilayah dalam pengelolaan tata kelola listrik masih juga bermasalah. Coba Bapak Ibu bayangkan, saya kadang-kadang waktu PLN itu mati listrik itu membayangkan itu. Allah itu kan ciptain matahari itu, fungsinya lebih kurang sama kayak lampu kan, sebagai penerang, ya kan. Dan matahari Allah itu sentral, satu matahari untuk seluruh umat manusia, ya kan. Bukan hanya untuk orang Indonesia atau orang Aceh. Allah nggak buat kantor wilayah Banda Aceh, gitu kan. Matahari untuk wilayah Banda Aceh, matahari untuk wilayah Amerika, tidak buat seperti itu. Satu matahari untuk semua makhluk hidup di alam semesta itu. Maka dalam ilmu geologi disebut dengan tata surya, apa pusat surya itu ya matahari. Nah kemudian satu matahari itu Bapak Ibu tidak pernah bermasalah. Saya nggak pernah dengar misalnya matahari itu dipadamkan sementara cahayanya karena lagi perbaikan menjelang masuk bulan suci Ramadan. Lagi maintenance, mataharinya diperbaiki dulu sama Allah karena mau masuk bulan suci Ramadan. Bayangkan kalau satu hari saja malam terus gitu. Gimana repotnya hidup kita manusia. Maka ada ayat kan dalam Al-Quran, qul ara'aitum
in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya. Itu tanya Allah sama kita. Tapi pertanyaan itu tidak usah kita jawab karena kita tidak akan pernah sanggup menjawabnya, itu kan. Qul ara'aitum, coba Anda bayangkan, kata Allah, in ja'alallahu 'alaikum, jika Allah menjadikan kepada kalian laila sarmadan ila yaumil qiyamah, malam terus-terusan sampai datangnya hari kiamat. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya, siapa Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan cahaya buat kalian? Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir, kata Allah. Jadi kalau kita pakai surat atau ayat Al-Kursi tadi, hidup kita itu nyaman ya, karena dalam mengurusi alam semesta itu la ya'uduhu hifdhuhuma ya. Tidak letih, tidak capek, tidak pernah dibuat repot sama sekali Allah ya. Kalau TNI komandan itu ngurusi 1 batalion saja repot itu jangankan 1 batalion, 1 koramil aja repot itu ya. Allah ngurus seluruh alam semesta tidak repot. Maka itu makna dari la ya'uduhu hifdhuhuma. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ikuti pemahaman-pemahaman dalam kitab tasawuf di situ tadi yang saya jelaskan tadi, maka akan muncul semacam satu kesadaran di dalam diri kita. Kalau Allah tidak repot dalam mengurus alam semesta, maka menjadi semacam suatu kebanggaan dalam diri orang yang beriman kalau orang tersebut repot dalam melayani kebutuhan-kebutuhannya Allah. Mohon maaf, ini bahasa tidak tepat. Allah tidak butuh apa-apa itu. Maksudnya direpotkan dengan perintah Allah itu harus menjadi kebanggaan bagi seorang muslim. Ya kan, maksudnya apa? Sholat itu kan sampai batas tertentu kita dibuat repot karena menjalankan perintah Allah. Maknanya kalau kita milih tidur itu kan lebih enak dibandingkan kita harus sholat subuh. Tapi kalau kita tahu makna cerita tadi, kita dibuat repot dengan perintah Allah, itu harusnya semacam suatu kebanggaan. Bagaimana tidak, Bapak Ibu, kalau seorang bawahan di kantor ada jenderal atau ada kepala dinas sering memberikan penugasan kepada kita, itu senang sekali itu. Ya kan, kalau di kantor pimpinan kita percayanya kepada kita. Kalau ada penugasan selalu kita yang ditunjuk, itu senangnya luar biasa. Kenapa? Maknanya yang pertama, kita adalah orang yang dipercaya. Yang kedua, selalu ternyata penugasan yang diberikan kepada kita tidak pernah gagal, sehingga bertambah lagi percaya ke atasan. Dan yang ketiga, itu kesempatan kita untuk membuktikan kita punya kemampuan. Kalau suatu hari kelak kita bisa menggantikan pimpinan kita, itu kan kebanggaan. Masa manusia tidak bangga direpotkan ya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Maka para ulama itu dulu, kenapa kadang-kadang datang para penguasa diacuhkan. Ya misalnya Imam Malik kan diundang itu sama Raja Harun Ar-Rasyid, Khalifah Harun Ar-Rasyid mengundang dia ke istana. Sering itu Harun Ar-Rasyid mengundang dia ke istana untuk mengajarkan putra-putranya. Apa jawaban Harun Ar-Rasyid? Ya, saya orang yang sudah sibuk dengan Allah, masa mau disibukkan dengan manusia, itu kan turun derajatnya itu. Kalau sekarang orang tidak punya kesadaran model seperti itu, maka senang dia kalau berkunjung diundang sama pejabat, itu senang. Ya, padahal itu biasa saja. Pejabat orang biasa itu biasa saja bagi orang yang sudah terbiasa disibukkan dengan urusan-urusan Allah. Ya, itu. Jadi kalau kita sudah disibukkan seperti itu, muncul semacam kesadaran seperti itu. Meskipun dia datang ke rumah pejabat, ke istana, kedatangan dia itu tidak lebih yang mendorongnya ingin membimbing umat. Bahasanya dia umat, bukan dia penguasa. Jadi tidak memaknakan itu sebagai penguasa. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam dikutip di sini firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 92. Qala Allah Ta'ala wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun.
Ini ada potongan sebelumnya ya, surat At-Taubah ayat 91 sebenarnya. Jadi pada surat At-Taubah 91 ada cerita Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa 'alad du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina yajiduna ma yunfikuna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Jadi dulu Rasulullah mau berjihad di jalan Allah. Tiba-tiba ada sekelompok orang datang. Mereka mau ikut juga berjihad. Tapi mereka tidak punya bekal, tidak punya senjata, tidak punya kendaraan, tidak punya duit untuk mengongkosi diri mereka sendiri. Jadi jihad di masa Rasul itu bukan diongkosi sama negara, Bapak Ibu. Para sahabat itu mengongkosi secara swadaya diri mereka sendiri. Ya, jadi belum ada khas negara di masa Rasulullah, tidak ada itu khas negara. Yang membuat khas negara pertama, lembaganya namanya Baitul Mal, itu kerjaannya Umar bin Khattab itu. Ya, berarti setelah Rasulullah SAW wafat. Ya, di masa Rasulullah kalau jihad, kalau apa-apa ada kepentingan umum, semuanya patungan itu sifatnya. Masing-masing swadaya membiayai diri mereka sendiri. Nah, di masa itu Bapak Ibu ada sekelompok sahabat Nabi yang memang miskin betul. Jangankan apa-apa, rumah pun mereka tidak punya, sampai tinggal di pojokan Masjid Nabawi. Dan itu yang dikenal dengan sebutan Ahlus Suffah itu. Miskin betul mereka. Tapi semangat beragamanya tinggi sekali. Maka biasanya kalau setiap kali mau jihad, kelompok ini datang. Ya minta agar mereka diikut sertakan, tapi dia tidak punya apa-apa. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka tidak ikut jihad fisabilillah. Turun ayat tadi, laisa 'alad du'afa, tidak ada kewajiban bagi orang-orang du'afa, wala 'alal marda, dan juga orang yang sakit, wala 'alal ladzina yajiduna ma yunfikuna haraj. Orang sakit bukan hanya orang sakit, bahkan orang yang jaga orang sakit. Seperti waktu perang Uhud misalnya, Utsman bin Affan, istrinya Ummu Kalsum sakit. Beliau mau ikut jihad, Rasulullah perintahkan dia untuk jaga istrinya itu. Begitu juga wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikun, dan juga tidak ada dosa bagi orang yang tidak punya nafkah untuk dia swadaya dirinya, membiayai diri. Harajun idza nasahu lillahi wa rasulih, jika mereka ingin berjuang di jalan Allah dan Rasulnya. Ma'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum, dan juga tidak ada dosa bagi orang-orang ma atauka yang datang kepadamu litahmilahum, agar kamu mau membawa mereka berjihad di jalan Allah. Kulta, dan kamu, maksudnya Nabi Muhammad, menjawab, la ajidu ma ahmilukum alaihi, saya tidak punya duit, tidak punya uang, tidak punya ongkos untuk membawamu ikut serta dalam jihad fisabilillah. Tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazana, sehingga orang ini berpaling dari Nabi dalam keadaan sedih. A'yunuhum tafidu minad dam'i hazana, mata mereka itu banjir dengan banjir dengan air mata yang keluar dari mata mereka karena sedih. Alla yajidu ma yunfikun, karena mereka tidak punya uang untuk menafkahi diri mereka dalam jihad fisabilillah. Ini maknanya apa? Sahabat dulu itu punya keinginan kuat, ya tidak mau tinggal, selalu ingin berpartisipasi ya, dalam semua kegiatan-kegiatan keagamaan, bahkan kegiatan-kegiatan yang mengorbankan jiwa mereka. Jadi para sahabat itu sebenarnya orang-orang, manusia-manusia heroik itu. Bukan hanya dalam berjuang dengan fisik, tapi ibadah para sahabat itu heroik betul itu. Kalau kita lihat, kita tidak mungkin bisa seperti mereka itu. Heroik betul dalam melakukan segala sesuatu. Ada ekspresifnya luar biasa, beda dengan kita di zaman sekarang. Dan itu sebenarnya bukan hanya di zaman para sahabat, nabi-nabi atau umat-umat sebelum Nabi Muhammad juga seperti itu. Bapak-bapak bisa buka nanti dalam surat Toha ayat 83 sampai 84, itu ada cerita di situ tentang Nabi Musa. Nabi Musa kan
dipanggil, diundang sama Allah naik ke Bukit Tursina untuk terima kitab Taurat. Tapi Nabi Musa minta izin sama Allah agar bisa diizinkan bawa 70 orang, ya, orang terbaik dari Bani Israel. Dari 600 ribuan Bani Israel yang hidup di masa itu, Nabi Musa minta diizinkan bawa sekitar 70 orang. Untuk apa? Supaya 70 orang ini jadi saksi kalau Taurat ini betul-betul dari Allah. Kalau tidak bawa, nanti mereka mengatakan Taurat ini ciptaan Musa, karangan Musa. Akhirnya Allah izinkan dan dipilihlah oleh Nabi Musa 70 orang terbaik itu. Waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Kemudian Musa memilihkan 70 orang terbaik untuk datang ikut serta terlibat dalam menerima wahyu yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, yang menarik di dalam surat Toha itu diceritakan sebelum mereka datang ikut-ikut bersama Nabi Musa ke Bukit Tursina, Nabi Musa nyusul terlebih dahulu, meninggalkan 70 orang itu. Nabi Musa bilang, kalian hari ini jam segini baru kalian berangkat ke Bukit Tursina. Sebelum mereka berangkat, Nabi Musa sudah terlebih dahulu naik ke Bukit Tursina. Sehingga Allah nanya sama Musa. Allah kan bisa komunikasi langsung itu dengan Musa itu. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa, tanya Allah kepada Nabi Musa. Apa yang menyebabkan kamu begitu tergesa-gesa untuk datang ke Bukit Tursina menjumpai aku, wahai Musa? Nah, itu. Jadi Nabi Musa kayaknya melanggar janji, ngajak tapi ditinggalin, dia duluan ke depan itu. Tapi jawab Nabi Musa ini menarik. Ketika ditanya sama Allah, wa ma ajalaka an qaumika ya Musa, kenapa kamu terburu-buru? Kamu kan janjinya besok sama umatmu itu naik ke Bukit Tursina, tapi kenapa kamu tinggalkan mereka, itu kan? Jawab Nabi Musa, qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Qala hum ulai ala athari, ya Allah, mereka pasti akan menyusulku, pasti akan mencariku. Kalau pakai kitab tafsir itu ibarat anak ayam yang kehilangan induknya. Pasti kan anak ayam akan cari induknya itu di mana, akan cari dia itu. Susah anak ayam itu kalau hilang induknya, atau anak kucing kalau hilang induknya pasti dia akan cari induknya. Jadi Nabi Musa mengibaratkan dirinya seperti induk ayam dan umatnya itu 70 orang itu seperti anak ayam. Pasti mereka akan nyusul ke sini, enggak usah khawatir itu. Mereka sesat enggak akan salah. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda, dan saya segera naik di sini ya Allah agar engkau ridha kepada saya itu. Jadi bersegera Nabi Musa dalam mengerjakan kebaikan, tidak mau tinggal semasa waktu apapun atau sedikit waktu apapun untuk bisa berbakti kepada Allah. Maka Bapak Ibu, kalau di dalam ayat ini dipahami oleh para ulama dalam kehidupan kita sebagai muslim, di mana pengejentawahannya, penerjemahan ayat ini di mana? Pada saat ketika kita mendengar seruan azan gitu. Kalau kita dapat rawatib qobliyah, ya, kemudian dapat takbiratul ula, itu semakna dengan Nabi Musa. Kenapa? Ya, ibaratnya dalam kitab tafsir itu seolah-olah Allah berdialog dengan kita. Kenapa kamu tergesa-gesa? Urusan kamu kan masih banyak di luar sana. Istrimu menunggu, anak-anakmu menunggu, anak buahmu, staf kamu menunggu, prajuritmu menunggu. Kenapa kamu cepat-cepat datang? Ini kan sholat 5 waktu, bisa nanti waktunya panjang. Nah, sholat duhur bukan hanya jam 1, tapi sampai jam 3:30 pun masih bisa sholat duhur. Maka kata para ulama tafsir, sebenarnya di situ kita membangun dialog antara Allah dengan Nabi Musa. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda, saya segera datang untuk mengerjakan sholat agar engkau ridha kepada saya. Nah, itu komunikasi seperti itu sebenarnya terbangun kalau kita melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Baik Bapak Ibu, sebenarnya masih banyak cerita-cerita tentang ini yang lain, tapi kita padakan. Kita baca sedikit lagi di paragraf terakhir.
Al-huznu ala fawati ta'ati min samarati hubbiha. Jadi sedih kalau tinggal perbuatan-perbuatan ketaatan kepada Allah min samarati hubbiha, itu buah dari kita mencintai amal itu sendiri. Ya, jadi bagaimana bisa orang mempercayai kalau kita senang sama sholat, senang sama puasa, tapi sikap kita tidak menunjukkan seperti kita senang, ya tidak ada ketergesa-gesaan, ya biasa saja, cuek, ya, itu kan tidak bisa dipahami kita senang. Wal ihtimamu biha, berarti kalau kita segera melakukan kebaikan, khawatir tinggal perbuatan baik, ada ihtimam, ada perhatian terhadap ibadah itu sendiri. Li'annal mar'a, karena sesungguhnya seseorang la yahzunu illa ala ma azza alaihi. Nah, ini menarik ini. Karena sesungguhnya seorang manusia itu tidak akan pernah sedih kecuali terhadap sesuatu yang dinilai berharga oleh dirinya. Jadi Bapak Ibu, kita nggak sedih kalau yang hilang dari kita itu yang kita anggap nggak berharga. Bapak-bapak ini punya 10 orang anak misalnya. Dari 10 orang anak ini ada satu yang paling baik, anak kesayangan kita, anak emas kita. Orangnya baik, akhlaknya, rajin ibadahnya, pintar lagi, selalu berbakti kepada orang tua. Kemudian ada satu lagi paling bejat. Dalam keluarga kan biasa seperti itu. Ada Nabi Musa, ada Fir'aunnya, biasa itu. Enggak mungkin kan? Semua keluarga kita itu Musa semua, nggak mungkin. Ada Fir'aun pasti satu. Itu kalau yang hilang tiba-tiba dicuri sama maling anak kita yang Fir'aun, orang tuanya nggak terlalu pusing, kacau, tengah dikurun roda. Tapi kalau yang hilangnya seperti Musa, itu boleh jadi seperti Nabi Yakub nanti, kebawaan pikiran terus menerus itu, ya kan? Kenapa? Yang paling berharga hilang itu. Jadi memang tabiat manusia seperti itu. Ada jam murah hilang, nggak pusing. Tapi jam mahal harganya 10 jutaan hilang, pusing itu. Kenapa? Karena kaedahnya li'annal mar'a la yazunu illa ma azza alaihi, karena manusia itu tidak akan pernah sedih kehilangan sesuatu kecuali jika sesuatu itu yang dianggap berharga bagi dirinya. Jadi kalau kita tidak sedih, waduh sudah lupa hari ini sholat duha, tidak sedih kita, biasa saja, alah sholat duha sunnah itu, besok masih ada waktu. Berarti kita menganggap itu tidak terlalu berharga dalam kehidupan kita. Ya, jadi seperti itu cara melatih diri kita, ya. Maka ada fasal itu, ada semacam anjuran agar kita sedih kalau kita meninggalkan amal-amal soleh yang ada di dalam ajaran agama kita. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita padakan bacaan kita kali ini. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua untuk bertanya jika ada hal yang ingin ditanyakan. Ustaz, saya mau menanyakan ya, perihal istiqomah dari Ustaz. Misalnya kan kita hari-hari hanya sebatas ya mungkin sholat berjamaah 5 waktu, kemudian baca Yasin pagi sama tengah satu halaman, kemudian zikir biasa, terus tidak amalan-amalan lain gitu Ustaz. Mungkin ada sibuk, malas gitu kan, atau apa ya meninggal gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Seharusnya kan amalannya ada peningkatannya semakin hari ini. Bagus sekali udah itu. Nah itu bagus sekali udah. Nah dulu ada sahabat bertanya persis kayak Bapak tanya kepada Rasul itu. Ya kan kita umat akhir zaman mau buat seperti apa? Maka saya Bapak Ibu, kalau kemarin kan Isra Mi'raj itu, setiap kali baca cerita Isra dan Mi'raj itu saya bangga punya Nabi seperti Nabi Musa alaihissalam. Kalau nggak ada Nabi Musa, mampus kita itu sholat 50 waktu, 5 waktu aja banyak yang tinggal. Ini saya yakin semua yang di ruangan ini pernah tinggal sholat,
Yakin saya, termasuk saya. Pernah tinggal sholat ya, waktu masa jahiliyah dulu. Kita kan semua punya masa jahiliyah, tinggal sholat 5 waktu itu sholat bisa tinggal, apalagi 50 waktu. Maka nabi yang paling paham kepada kita ini kan Nabi Muhammad, kedua Nabi Musa itu. Nah, saya sampai setiap kali peristiwa Isra Mi'raj baca hadis tentang Isra Mi'raj itu, nanti hari kiamat yang pingin betul itu cium tangan Nabi Musa itu. Terima kasih sama beliau. Kalau nggak ada Nabi Musa, mampus kita itu Bapak Ibu. Kayak 50 waktu sehari. Kan kita memang seperti itu, umat akhir zaman. Semuanya lemah kita itu. Sholat malas. Ya, kemudian bayar zakat kadang ada, kadang enggak. Puasa juga malas-malasan. Maka doa umat akhir zaman itu kan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah terlalu serius sama kami kalau kami buat dosa yang enggak kami sengaja, atau karena kami tidak tahu perbuatan itu dosa. Gampang sekali jadi umat akhir zaman. Dan itu apa? Khawatim suratul Baqarah kan? Penutup surat Baqarah. Kata Rasulullah itu hanya diberikan kepada Nabi Muhammad, nabi yang lain tidak diberikan. Coba nanti baca ceritanya dalam Sahih Muslim itu, atau Sahih Bukhari juga ada itu. Tiba-tiba suatu hari Rasulullah sedang ngobrol sama Jibril, id sami'a naqidan minas sama. Tiba-tiba ada suara gaduh dari langit. Farafa'a Jibril basarahu ila sama. Jibril lihat ke arah langit. Kata Jibril, ini pintu langit sedang dibuka, dan pintu itu tidak pernah dibuka. Baru hari ini saja dibuka. Tiba-tiba fa'atal malaku ila Rasulullah, turun seorang malaikat kepada Rasulullah. Malaikat yang turun dari langit itu bilang kepada Rasulullah, abshir binuraini utitahuma lam yu'ta nabiyyun qablak. Bergembiralah Muhammad dengan 2 cahaya, telah diberikan kepadamu yang belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Apa 2 cahaya itu? Fatihatul Kitab wa khawatim suratul Baqarah. Ya, surah Al-Fatihah dan penutup daripada surat Al-Baqarah. Lam taqra harfan min huma, tidaklah Anda baca satu huruf dari kedua surat tadi, ila uti tahuma, pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan sebagaimana yang kamu minta. Jadi salah satu doa dalam khawatim surat Baqarah itu kan, Rabbana la tu'akhidna. Sebelum kita buat dosa sudah dimaafin. Itu. Kenapa ada model seperti itu? Karena Allah tahu ini umat akhir zaman. Kalau umat terdahulu untuk dapat Lailatul Qadar itu perlu puluh tahun, Bapak Ibu. Kalau kita 1 malam saja untuk bisa digandakan 1000 tahun. Itu kan tanda kita umat sebenarnya, umat lemah. Ya, tapi beruntunglah kita jadi umat akhir zaman ini. Nah, maka dulu ada cerita sahabat Nabi itu datang ke Rasulullah, nanya, "Ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubat?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika saya sholat yang wajib-wajib saja, wa sumtu Ramadan, saya puasa yang wajib-wajib saja, puasa Ramadan saja, wa adaitu zakata, dalam keuangan harta agama yang saya tunaikan cuma zakat, tidak mau sedekah, tidak mau wakaf, apalagi traktir orang, tidak mau itu. Traktir diri sendiri aja, tidak mau dia. Nah, kan lebih parah daripada bapak. Saya yakin bapak senang traktir orang. Ini sahabat ini tidak mau traktir orang, bahkan cuma zakat aja. Wa ada itu zakata, wa ahajjul hajja, dan saya naik haji, tidak umroh, tidak mau itu, haji aja. Walam azid ala dzalika, saya enggak mau tambah dari apa yang sudah saya sebut. Kalau sholat enggak pakai rawatib ya. Bapak lumayan tadi mau baca surat kursi, zikir. Lebih lumayan. Walam azid ala dzalika, enggak mau tambah dengan itu. A'adkhulul jannah, apakah saya masuk surga? Ya, kemudian Rasulullah mengatakan, dakhalta jannata bidzalika wa tafrahu in sadaqta. Ya, kamu akan masuk surga jika yang kamu bilang tadi itu benar semuanya, dan kamu akan bahagia jika yang kamu bilang tadi adalah suatu kejujuran. Artinya dia nggak buat-buat, nggak tinggal yang dia sebut tadi itu.
Jadi bagus sekali itu. Ya, bagus sekali. Ya tentu kalau lebih bagus ya ada tambahannya, ada kualitas tambahannya, ada sunatnya, itu tentu lebih baik. Maka nanti surga itu pun bertingkat-tingkat, ya kan? Ada Jannatul Firdaus, ada Jannatul Ma'wa, ada Jannatul A'la, itu kan bertingkat-tingkat surga itu. Tentu kita yang ibadah ekonomis nggak mungkin lah kita bisa masuk Jannatul Firdaus seperti itu. Ya paling ya serempet-serempet dikit seperti itu. Oh mau main ke Jannatul Firdaus paling dikasih akhir pekan sama Allah. Jumpa sama Nabi Muhammad kan itu. Ya, tapi tetap masuk surga. Asalkan sudah melakukan hal-hal tadi itu. Jadi Islam itu mudah sekali Bapak Ibu. Ya nggak sanggup sholat ke masjid, ya sudah sholat di rumah aja. Yang penting jangan tinggal sholat 5 waktu. Nggak sanggup puasa Rajab, puasa Sya'ban, puasa Senin Kamis, ya sudah. Yang penting Ramadan nggak tinggal, seperti itu. Nggak mau bayar zakat, nggak mau bayar wakaf, nggak mau bayar sedekah, ya sudah. Yang penting zakat fitrah, zakat mal ditunaikan. Nggak ada duit untuk naik haji, gampang aja. Tunggu antara waktu salat subuh sampai waktu salat syuruk, pahalanya sama seperti haji dan umrah. Umat akhir zaman ini apa yang nggak mudah? Mudah sekali. Kita bisa menggandakan pahala tanpa repot-repot. Itu ciri umat akhir zaman, Bapak Ibu. Bapak Ibu datang telat, datang ke masjid telat. Yang lain sudah sholat tahiyatul masjid, sudah sholat 2 rakaat fajar, kita datang telat. Kata Nabi Muhammad, bisa dapat pahala tahiyatul masjid, bisa bahkan dapat pahala 2 rakaat fajar. Bagaimana caranya? Jangan duduk, berdiri aja, tunggu muazin iqamah. Iqamah kemudian Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian imam Allahu akbar, takbiratul ihram, kita takbiratul ihram bersama imam. Kita dapat tahiyatul masjid, kita dapat rakaat fajar. Mudah sekali kan jadi akhir zaman. Maka nanti yang malas-malas sholat fajar itu datangnya telat aja. Ya berdiri aja, nggak usah sholat, berdiri lihat orang sholat. Pahalanya dapat dia itu. Ya. Oh tinggal puasa Ramadan, mau qada di luar bulan Ramadan, mudah aja qadanya. Sekali pukul 3 pulau dapat, bukan 2, 3. Pertama qada, kemudian qadanya di hari Senin, puasa Senin Kamis dia dapat sunnahnya. Kemudian di bulan Syawal dapat lagi puasa 6 hari bulan Syawal, 3 pahala dalam 1 pukulan dia itu. Kan gampang sekali jadi umat Nabi Muhammad ini. Ya, maka ciri-ciri umat akhir zaman seperti itu. Ya, bisa mudah-mudah itu. Baik, seperti itu mungkin yang bisa saya jawab. Baik, kita padakan pertemuan kita di subuh kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan kali ini ada manfaatnya buat kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Allahumma fiq ila aqwamit thariq wa nasr minallah fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.